Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat 26 Juni 2020 akan dilaksanakan sidang akhir skripsi dengan judul Implementasi Algoritma Paji-Cimin untuk Kategorisasi Penilaian Kinerja Guru Studi Kasus di SMA Taruna Andiga, Kota Bogor. Dan perkenalkan, nama saya Agustiawan dari sisi IT TI 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 4 poin utama. Yang pertama adalah alasan saya kenapa memilih judul ini yang meliputi rumusan masalah, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian. Poin yang kedua adalah metodologi penelitian yang meliputi aspek demografi, analisis algoritma Paji-Cimin, dan pengujian. Dan yang ketiga, hasil dan bahasan yang meliputi pembahasan implementasi sistem, hasil pengujian, dan pengujian black box. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yaitu poin pertama, latar belakang masalah. Kinerja guru adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dari kinerja guru sendiri mampu mencetak murid-murid teladan untuk sekolah yang bersangkutan. Pada instansi pendidikan atau yang biasa disebut sekolah, perlu adanya evaluasi terus-menerus terkait sumber daya yang ada pada instansi yang tidak lain adalah guru. Peneliti sebelumnya mendapatkan hasil bahwa sekitar 76,6% hasil yang diperoleh siswa dalam belajar sangat erat kaitannya dengan guru yang mengajar. Di Kota Bogor termasuk salah satu sekolah swasta dengan akreditasi A, yaitu SMA Taruna Andiga Kota Bogor, yang sudah tercatat sebagai sekolah kategori mandiri atau SKM sejak tahun 2002. SMA Taruna Andiga Kota Bogor sendiri memiliki potensi dan karakteristik yang dapat dijadikan modal dan pengembangan mutu pendidikan karena terletak di jantung Kota Bogor. Namun, kerap kali di SMA Taruna Andiga tersebut terdapat beberapa guru yang keluar masuk dengan bebas, dalam arti ada beberapa guru yang berkali-kali jarang masuk dan tiba-tiba mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap produktivitas sekolah dan terhadap proses pembelajaran yang berkualitas. Penilaian kinerja guru dilakukan agar terciptanya peningkatan kualitas di sekolah dan mampu mempengaruhi lebih jauh dalam peningkatan produktivitas sekolah. Alasan diberlakukannya penilaian kinerja guru yakni dalam rangka evaluasi pada suatu instansi pendidikan. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dimasukkan bukan untuk menyulitkan guru, melainkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam melakukan clustering kinerja guru adalah metode Paji-Cimin. Metode Paji-Cimin merupakan proses data mining yang dimana data digunakan dapat menjadi bagian dari setiap klaster yang sudah dibentuk dengan berbeda-beda tingkatan keanggotaannya yang disebutkan dalam angka 0 hingga pada tingkatan klaster yang tertinggi. Rumusan masalah yaitu bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Paji-Cimin dalam proses clustering untuk mendapatkan predikat atas kinerja guru pada SMA Taruna Andiga Kota Bogor. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yaitu data 20 guru di SMA Taruna Andiga Kota Bogor. Yang kedua yaitu variabel atau penilaian. Kompetensi meliputi pengajaran, kedisiplinan, dan tugas tambahan. Dan yang ketiga yaitu penginputan nilai menggunakan dua teknik yaitu kuesioner dan variabel dummy. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Paji-Cimin untuk kategorisasi penilaian kinerja guru berdasarkan hasil kuesioner, kedisiplinan, dan tugas tambahan. Aspek demografi. Dalam menentukan kinerja guru di SMA Taruna Andiga Kota Bogor ditentukan menggunakan 3 variabel yaitu pengajaran, kedisiplinan, dan tugas tambahan. SMA Taruna Andiga terdaftar sebagai sekolah dengan akreditasi A dan memiliki 20 guru. Berikut ini merupakan gambaran terhadap profil guru-guru yang ada di SMA Taruna Andiga Kota Bogor. Berikut merupakan tabel aspek demografi guru di SMA Taruna Andiga yang dikepalai oleh Pak Buang Hidayat, SPD. Pengajaran. Dalam mengambil data untuk pengajaran ini, penulis menggunakan kuesioner kepada siswa-siswi kelas 12. Pernyataan yang diajukan mewakili 3 kompetensi pada 20 guru.
Kompetensi yang diajukan dalam pernyataan yaitu kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial. Kompetensi profesional dalam indikator ini yang menjadi poin penilaian guru adalah bagaimana guru menguasai materi yang akan diajarkan dan memberikan kepahaman kepada peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi pribadi. Dalam indikator ini yang menjadi poin penilaian guru adalah bagaimana bersikap kepada siswa-siswi yang dapat mencerminkan kepribadian dan akhlaknya. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial. Dalam indikator ini menjadi poin penilaian guru adalah bagaimana guru berinteraksi dan bergaul secara efektif kepada siswa dan orang tua siswa. Hasil yang diharapkan dalam proses pengelompokan data penilaian guru oleh siswa-siswi adalah dapat mempermudah evaluasi kinerja guru guna meningkatkan akreditasi sekolah. Kedisiplinan, penulis mengambil data menggunakan absensi. Kebijakan sekolah sendiri mengatur absensi untuk seorang guru, yaitu minimal 3 kali untuk mengatur kedisiplinan guru tersebut. Peneliti menggunakan variabel dummy untuk mengukur kedisiplinan guru tersebut menggunakan angka 1 untuk guru yang kurang dari 3% absennya, dan menggunakan angka 0 untuk guru yang lebih dari 3 kali absennya. Tugas tambahan. Tugas tambahan tersebut untuk penilaian kinerja guru, yaitu dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, staf tata usaha, kepala lab IPA, dan lain sebagainya. Pada variabel ini, penulis menggunakan variabel dummy untuk guru yang memiliki tugas tambahan mendapatkan poin 1 dan guru yang hanya mengajar mendapatkan poin 0. Analisis algoritma Pajucimin. Pada tahapan algoritma Pajucimin yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 1. Mengumpulkan data yang dilakukan dengan kuesioner kepada siswa-siswi SMA Torna 3, melakukan observasi ke SMA tersebut dan melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu menginputkan hasil pengumpulan data yang telah diolah memasukkan di setiap variabel yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah inisialisasi data menentukan nilai awal dari setiap fungsi dari nilai awal. Yang keempat, membangkitkan nilai acak sama dengan 1. Yang kelima, menentukan pusat klaster. Yang keenam yaitu menghitung nilai senteroid. Yang ketujuh, menghitung fungsi objektif. Yang kedelapan, menghitung perubahan matriks. Dan yang kesembilan, mengecek kondisi terhenti apabila angka sudah 0,1 atau lebih. Pengujian sistem ini menggunakan black box, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang menguji akhir dari hasil clustering dan melakukan perubahan input di beberapa masukan pada proses Pajucimin dengan hasil manual menggunakan mikroskop Excel. Tabel di atas merupakan data uji yang mana input akan dirubah, yaitu maksimum iterasi, sedangkan untuk jumlah klaster tidak akan diubah. Jumlah klaster merupakan range penilaian dari hasil pengelompokan. Range penilaian dalam penelitian ini berupa baik, cukup, dan kurang pembinaan. Oleh sebab itu, jumlah klaster ditetapkan sebanyak 3 klaster. Hasil dan bahasan. Pada tahapan ini dijelaskan tentang penerapan metode yang dibahas pada bab-bab sebelumnya untuk kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang tahapan penerapan algoritma Pajucimin dalam aplikasi penilaian kinerja guru beserta pengujinya. Menentukan pusat klaster ke-1. Iterasi kedua. Menentukan pusat klaster merupakan perhitungan menentukan pusat klaster yang angka tersebut diperoleh dari membangkitkan nilai acak yang sebelumnya. Angka tersebut dimulai dari C1, C2, dan C3 yang akan diolah menggunakan data dan variabel guru. Pada tabel yang sama halnya dengan iterasi pertama, yaitu yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimulai dari mempakatkan nilai random sama dengan 1, mempakatkan nilai X1 sampai dengan X3 sebanyak 20 data, dan menjumlahkan hasil pangkat dari 20 data. Menjumlahkan juga setiap variabel X1 sampai X3 sebanyak 20 data. Pada perhitungan terakhir, hasil ini penjumlahan 20 X1 dibagi pada hasil pemangkatan 20 guru yang ditemukan hasil pusat klaster ke-1, yaitu X1 sama dengan 88,28, X2 1,00, X3
sama dengan 0,43 yang nantinya akan diteruskan ke nilai senteroid. Adapun perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Menentukan pusat klaster 2 iterasi kedua. Pada tabel ini dimulai dari mempangkatkan nilai random sama dengan 1. Mempangkatkan nilai X1 sampai X3 sebanyak 20 data. Dan menjumlahkan hasil pangkat dari 20 data. Menjumlahkan juga setiap variabel X1 sampai X3 sebanyak 20 data. Pada perhitungan terakhir, hasil dari penjumlahan 20 data X1 dibagi pada hasil pemangkatan 20 guru yang ditemukan hasil pusat klaster kedua, yaitu X1 sama dengan 88,96, X kedua 1,00, dan X ketiga 0,76 yang nantinya akan diteruskan ke nilai senteroid. Adapun perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Menentukan pusat klaster ketiga iterasi kedua. Pada tabel tersebut sama halnya dengan iterasi pertama dan yang kedua. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimulai dari mempangkatkan nilai random sama dengan 1, mempangkatkan nilai X1 sampai X3 sebanyak 20 data, dan menjumlahkan hasil pangkat dari 20 data. Menjumlahkan juga setiap variabel X1 sampai X3 sebanyak 20 data. Pada perhitungan terakhir, hasil dari penjumlahan 20 data X1 dibagi pada hasil pemangkatan 20 guru yang ditemukan hasil pusat klaster ketiga, yaitu X1 sama dengan 96,14, X kedua 1,00, dan X ketiga 0,81 yang nantinya akan diteruskan ke nilai senteroid. Pada tahap ini nantinya akan ketiga hasil pusat klaster yang sebelumnya telah disebutkan akan dijabarkan ke nilai senteroid. Hitung nilai senteroid. Hitung pusat senteroid merupakan hasil perhitungan pusat klaster dari C1, C2, dan C3. Hitung nilai senteroid diperoleh dari masing-masing klaster dan pusat klaster. Pada tabel hasil pusat klaster yang telah dihitung pada perhitungan sebelumnya, yaitu menentukan pusat klaster, menggabungkan setiap klaster 1 sampai dengan 3. Yang ditemukan pusat klaster senteroid ke-1 yaitu X1C1 88,28, X2 C1 1,00, X3 C1 0,43, senteroid kedua yaitu X1 C2 80,96, X2 C2 1,00, X3 C2 0,76. Dan senteroid ketiga yaitu X1 C3 96,14, X2 C kedua 1,00, X3 C ketiga 0,81. Pada tahap selanjutnya akan dihitung fungsi objektif dari hasil nilai senteroid. Fungsi objektif atau PT. Menghitung fungsi objektif merupakan penjumlahan L1, L2, dan L3. Pada tabel sama halnya dengan bab sebelumnya, pembentukan nilai L1, L2, dan L3 yang didapatkan dari hasil pusat klaster 1 dikurangi data X1 dan dipangkatkan 2 kembali dan diulangi pada X2 dan X3 dan dipangkatkan dari hasil kuadrat C1 untuk mendapatkan nilai fungsi objektif. Begitupun untuk L2 dan L3. Fungsi objektif akan dikurangi dengan nilai fungsi objektif awal untuk menentukan apakah iterasi tersebut sudah lebih kecil dari error terkecil. Jika belum, maka akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Apabila fungsi objektif sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke perubahan matriks partisi U untuk menentukan hasil akhir klaster. Hitung perubahan matriks partisi U. Menghitung perubahan matriks partisi U merupakan perhitungan L total, yang dimana perhitungannya menjumlahkan L1 sampai dengan L3 untuk menghasilkan L total. Untuk perhitungan LT1 sampai dengan LT3 didapatkan dari L1 dibagi dengan LT total. Begitupun L2 dan L3. Cek kondisi terhenti. Pada iterasi kedua, menghitung fungsi objektif iterasi kedua dikurangi fungsi objektif iterasi ke-1. Tabel ini merupakan perhitungan fungsi objektif pada iterasi kedua dan fungsi objektif pada iterasi ke-1. Pada iterasi kedua menghasilkan minus 317,10, maka iterasi dilanjutkan ke iterasi ketiga dan iterasi terhenti pada maksimum iterasi.
Selanjutnya, implementasi sistem. Form login. Form login merupakan tampilan menu login di mana pada menu ini user dapat menjadi kepala sekolah ataupun menjadi admin atau developer menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Pada form selanjutnya, apabila user menjadi kepala sekolah, maka akan langsung masuk ke form hasil user dan hasil clustering guru yang lebih user friendly untuk mempermudah kepala sekolah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan pada user admin atau developer akan masuk ke form hasil admin dengan hasil clustering guru yang lebih kompleks. Form cluster. Form cluster merupakan tampilan menu penentuan cluster di mana menu ini user dapat melakukan update nama cluster. Pada menu ini hanya terdapat pada user admin untuk menentukan cluster. Form inisialisasi merupakan tampilan menu menentukan pangkat, maksimum iterasi, error terkecil, fungsi objektif awal, iterasi awal. Pada menu ini, user dapat melakukan update inisialisasi. Pada menu ini, sama halnya dengan form cluster, menu ini hanya terdapat pada user admin. Yang selanjutnya yaitu from variable. From variable merupakan tampilan menu menentukan variabel data, di mana pada variabel ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah menggunakan 3 variabel. Pada menu ini dapat melakukan update nama variabel. Yang selanjutnya adalah form hasil. Merupakan tampilan utama dari kedua user. Perbedaan dari kedua tampilan tersebut terlihat pada fungsi untuk user yang lebih user friendly atau untuk kepala sekolah, mempermudah kepala sekolah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan pada user admin menampilkan dengan fitur yang lebih lengkap dengan hasil yang lebih kompleks dari form cluster, form inisialisasi, dan form variabel. Berikut merupakan form hasil guru. Dan ini adalah form hasil admin. Form diagram pie dan batang merupakan bentuk grafik sederhana yang menggambarkan bagian-bagian dari keseluruhan hasil menggunakan grafik pie dan grafik batang. Hasil. Tabel ini merupakan hasil perhitungan dari implementasi Pajichimin. Komponen yang digunakan pada derajat keanggotaan ke-1 merupakan hasil pengolahan kuesioner, di mana kuesioner menjadi tolak ukur dalam menilai kompetensi ke-20 guru yang ada pada SMA Taruna 3 Kota Bogor. Kemudian pada derajat keanggotaan kedua merupakan hasil pengolahan kedisiplinan. Kedisiplinan diambil dengan menggunakan absensi daripada guru yang bersangkutan. Standar yang telah ditetapkan oleh sekolah sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir pada derajat keanggotaan ketiga menggunakan komponen tugas tambahan. Tugas tambahan mencerminkan tugas yang dipercayakan kepada guru selain daripada mengajar, sehingga dari data yang sudah diolah menghasilkan kesimpulan di mana tiap-tiap data menjadi bagian dari klaster. Pengujian black box. Pengujian berdasarkan maksimum iterasi didapatkan hasil yang bervariasi tiap outputnya. Maksimum iterasi ke-1 didapatkan kategori baik atau perlu dipertahankan sebanyak 4 guru. Cukup atau perlu ditingkatkan sebanyak 12 guru. Dan kurang pembinaan sebanyak 4 guru. Untuk maksimum iterasi 1, kedua, kelima, dan 10 belum didapatkan hasil yang maksimum karena iterasi terlalu sedikit sehingga aturan algoritma Pajichimin atau T lebih kecil daripada maks iterasi atau iterasi akan berhenti pada iterasi yang melebihi maksimum iterasi. Sudah terpenuhi meskipun pusat klaster belum berada pada posisi yang tepat. Sedangkan pada iterasi 15, 20, 25, 50, 75, dan 100 didapatkan jumlah klaster dan jumlah anggota tiap klaster yang sama. Ini disebabkan karena iterasi akan berhenti jika nilai fungsi objektif saat iterasi ke T dan fungsi objektif saat iterasi sebelumnya, atau rumusnya PT dikurang PT min 1. Selisihnya lebih kecil dengan error terkecil yang diharapkan. Jadi pusat posisi klaster yang berada di antara iterasi ke-15 dan 50, sehingga pada iterasi yang lebih dari 50 akan didapatkan hasil yang sama. Berikut adalah ringkasan hasil pengujian clustering berdasarkan maksimum iterasi. Clustering ke-1
atau kurang pembinaan, terdapat 4 guru. Clustering kedua, atau cukup atau perlu ditingkatkan, sebanyak 12 guru. Dan clustering ketiga, baik atau perlu dipertahankan, sebanyak 4 guru. Dari total 20 guru. Kesimpulan, berdasarkan uraian rangkaian penelitian implementasi untuk kategorisasi penilaian kinerja guru menggunakan algoritma Paji-Chimin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Implementasi algoritma Paji-Chimin dalam menyelesaikan masalah penilaian kinerja guru menggunakan 3 parameter, yaitu pengajaran, kedisiplinan, dan tugas tambahan. Ketiga parameter akan dikategorisasikan ke dalam 3 klaster. Dari total 20 guru di SMA tahun 3, 1 merupakan kategorisasi kurang pembinaan yang terdiri dari 4 guru. Klaster kedua merupakan kategorisasi cukup atau perlu ditingkatkan, terdiri dari 12 guru. Dan klaster ketiga merupakan kategorisasi baik atau perlu dipertahankan, yang terdiri dari 4 guru. Yang kedua yaitu sistem kinerja guru memberikan hasil yang cukup akurat karena mampu mengkelompokkan dengan menggunakan 3 parameter inti dalam menilai kinerja guru. Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya terkait penelitian ini diantaranya diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode CART atau Classification and Regression Trace untuk mendapatkan hasil klarifikasi dan keakuratan yang lebih maksimal dan membandingkan dengan metode Chimin. Yang kedua yaitu sistem yang dibuat untuk kategorisasi kinerja guru di SMA tahun 3 dapat mengelompokkan hasil klaster, menentukan variabel dan inisiasi. Diharapkan dapat mengembangkan sistem untuk perhitungan kenaikan pangkat guru yang mampu mengembangkan sistem untuk penilaian prestasi siswa yang ada di sekolah. Mungkin untuk sekian.